Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ilham Marifatul Official. Hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita menghadapi kegagalan. Ya, seperti yang kita tahu ya, kalau hidup itu harus penuh perjuangan. Pasti ada kompetisi, pasti ada perlombaan, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Banyak hal yang harus kita perjuangkan. Contohnya aja kayak umpamanya kita mau masuk sekolah nih, dari SD ke SMP. Umpamanya kita menargetkan untuk jadi siswa di SMP favorit di kota kita, atau kita menargetkan menjadi siswa SMA terbaik di sekolah kita. Nah, kita pasti berusaha, kita juga udah pasti berdoa. Tapi kalau Allah belum berkehendak, kita bisa saja mengalami kegagalan. Nah, bagaimana cara kita mengatasi kegagalan itu? Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Banyak hal yang saya ikuti dan beberapa dari kompetisi itu saya bisa mendapatkan juaranya, tapi juga saya merasakan kegagalannya. Makanya kita menargetkan nih untuk menjadi juara 3 dalam lomba lari. Menjadi juara 3 dalam lomba lari. Larinya lari sprint aja, sprint yang jaraknya pendek. Kita udah latihan berbulan-bulan, kita udah berusaha, kita udah berdoa, kita udah melakukan yang terbaik. Tapi kok ternyata kita ditakdirkan Allah untuk gagal. Caranya adalah satu, pahami bahwa itu takdir Allah dulu. Jadi kalau umpamanya kita sadar kalau berarti Allah belum mengizinkan kita untuk menjadi juara di lomba lari tersebut, akan ada sesuatu hal yang baik yang Allah persiapkan mungkin di lomba-lomba yang lain. Yang kedua, berarti kita harus meningkatkan kemampuan kita. Umpamanya kita lomba larinya itu sprint membutuhkan waktu 59 detik, sedangkan yang juara 1 itu 46 detik, ada yang 50 detik, ada yang 51 detik. Nah, kita cuma selang beberapa detik saja, tapi kita kalah karena kita belum mampu menjadi 3 yang terbaik itu. Makanya kita harus meningkatkan kemampuan. Caranya gimana? Kalau kalian punya pelatih, kalau kalian punya temen yang bisa memperbaiki kemampuan kalian, berarti kalian harus berlatih terus menerus. Ini juga dilakukan kalau kompetisinya bukan fisik, kayak umpamanya olimpiade, lomba cerdas cermat, kayak gitu. Kalau kalian belum juara, berarti kemampuan kalian itu masih kurang. Kalian harus meningkatkan lagi. Kalau olimpiade berarti kalian harus belajar lagi. Kalau yang atlet-atlet berarti kalian harus lebih latihan lagi, mungkin menguasai teknik yang orang lain nggak tahu. Dan yang ketiga, adanya evaluasi diri. Evaluasi diri itu kayak umpamanya event ini kita belum juara, kenapa sih? Apakah kurang manajemen waktunya? Beberapa soal yang harusnya kalian bisa kerjakan tapi nggak sempat untuk dikerjakan, berarti harusnya ada manajemen waktu supaya semua soal bisa terbaca. Tadi yang pertama kan berarti sadar dulu itu takdir Allah, yang kedua tingkatkan kemampuan, yang ketiga evaluasi diri, yang keempat itu bersabar dan mencoba event lain agar kita bisa move on, agar kita nggak patah semangat kalau kita mengalami kegagalan. Cobalah dari event lain. Jadi umpamanya ya, hari ini kita dinyatakan gagal atau tidak menang kompetisi apapun, tidak menang lomba apapun, masih banyak kok lomba yang lain, lomba yang kita senangi di bidang yang sama juga pasti banyak penyelenggaranya. Yang kelima, yang terakhir, yaitu jangan patah semangat untuk mencoba lagi. Karena kalau umpamanya sekali kamu gagal terus kamu berhenti, berarti kamu bukanlah pejuang. Pejuang itu kalau yang umpamanya dia udah juara, dia akan terus mempertahankan kemampuannya atau meningkatkannya lebih baik. Kalau belum juara berarti dia lebih bersemangat untuk memperbaiki dirinya supaya menjadi juara di event-event berikutnya. Jadi itulah bagaimana cara kita menghadapi kegagalan. Yang pertama, sadar kalau itu takdir Allah. Yang kedua, memperbaiki kemampuan yang kita miliki. Yang ketiga, melakukan evaluasi diri. Yang keempat, mencoba event-event yang lain. Dan yang kelima, jangan patah semangat. Karena kegagalan kamu di satu kompetisi itu tidak menghalangi keberhasilan kamu di kompetisi yang lain. Dalam hidup itu kita harus berjuang. Jadi tidak ada salahnya untuk memperbaiki diri terus-menerus. Kayak gitu. Karena saya yakin suatu saat akan ada kompetisi yang kamu menangkan, akan ada perlombaan yang mungkin kamu adalah juara satunya.